Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Diana Putri, NIM saya 180101141 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Hari ini saya mendapatkan tugas dari kampus untuk mewawancarai guru di sekolah mengenai sistem pembelajaran online di tengah pandemi saat ini. Nanti kita akan mengetahui bagaimana sih sistem pembelajaran online di sekolah saat ini, solusinya seperti apa, kendalanya seperti apa, dan program-program apa saja yang sekolah buat. Untuk wawancara pertama, saya akan melaksanakan wawancara bersama Bapak Elva Ardiansa. Yang kedua, saya akan melaksanakan wawancara bersama Ibu Tea. Untuk mengetahui bagaimana informasi yang kita dapatkan nanti kita lihat ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rizka dari mahasiswa IKIP Siliwangi. Kebetulan hari ini saya mendapatkan tugas dari kampus Pak untuk mewawancarai Bapak sebagai guru BK ya di sekolah mengenai pembelajaran online. Ya, boleh tahu dulu nama Bapak siapa? Oke, perkenalkan saya Elva Ardiansa, SPSI, guru BK di SMP PGRI Ngampra. Nama saya Tea Septina. Nah, kebetulan saya ngajar di SMA N2 Pagaden sekarang di Subang. Kalau selama ini pembelajaran masih online ya Pak ya? Ya, untuk selama masa PPKM ini maupun pandemi ini kita masih mengandalkan pembelajaran media online. Nah iya, untuk semester ini kita masih pembelajaran online ya. Kalau boleh tahu nih Pak, menurut tanggapan Bapak sebagai seorang guru terkait pembelajaran online ini bagaimana Pak? Untuk pembelajaran online ini dirasa mungkin kalau untuk di beberapa kelas ya, jadi karakteristiknya berbeda-beda ya. Memang untuk sekarang alhamdulillah untuk tingkat absensi yang awal dari tahun sebelumnya ke tahun ini itu ada peningkatan yang dimana memang efektivitasnya pun mungkin ya bisa dibilang efektif juga, tidak efektif juga gitu. Kenapa seperti itu? Efektifnya bagi mereka yang punya media gadget atau HP atau gawai, tapi untuk yang tidak mempunyai gadget dan HP itu mungkin mereka kurang efektif karena mereka mengandalkan LKS ya gitu. Nah, sebetulnya kalau bisa dibilang ya, kalau sebagai pendidik ini menjadi tantangan baru untuk kita, karena kan kondisinya sekarang dari pemerintah tidak melarang ya kita untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah gitu. Kemudian juga walaupun sebetulnya mahasiswa udah mulai kendala karena kan udah setahun Udah mulai bosan juga iya. kan? Jadi kendalanya dari penggunaan handphone mungkin ya? Penggunaan Nggak handphone. semua ada. Lalu sih kalau untuk fakta yang ada di lapangan, kebetulan kalau kita dapat siswa dapat kuota subsidi kuota itu kadang mereka menyalahgunakan gitu. Kalau kendalanya karena setiap daerah itu beda-beda ya. Kalau kebetulan di sekolah kami itu salah satu kendalanya jaringan koneksi internetnya itu masih belum terlalu bagus. Jadi nggak semua rumah punya koneksi yang baik gitu. Kadang kalau Zoom meeting itu sulit gitu. Paling anak-anak misalnya lewat WhatsApp atau lewat Telegram gitu. Terus yang kedua, kadang juga kuota dari pemerintah terlambat datang. Nah, makanya beberapa siswa juga mengalami kendala karena kan kondisi ekonominya beda-beda ya. Solusi dari pihak sekolah untuk mengatasi hal itu bagaimana Pak? Ya, yang pertama mungkin untuk siswa yang nggak punya gadget, kita menyiapkan lembar kertas tugas ya. Itu tiap minggu kita sebar ya melalui agen-agen yang siswa salah mungkin perwakilan dari kelas 1, 2
dan 3 ya. Jadi mereka ada 1 orang yang memang ngambil dengan protokoler kesehatan ke sekolah, lalu mereka bantu menyebarkan ya ke teman-temannya yang tidak memiliki gadget. Terus yang kedua untuk solusi penggunaan kuota atau subsidi kuota yang ada dari Kemendikbud. Jadi kita melakukan home visit dari BP dengan wali kelas. Nah ya, kalau dari saya sendiri, saya kan guru bimbingan konseling, jadi kita mensupport pembelajaran. Karena tugas utama kita itu adalah membantu anak mengatasi permasalahan belajarnya, kan salah satunya itu. Caranya seperti apa? Kalau misalkan tadi ada kendalanya 2 ya, dan semuanya berkaitan sebetulnya ke jaringan dan juga masalah kuota gitu kan. Nah biasanya kita buat grup. Jadi misalnya dalam satu lingkungan sekampung gitu atau sedesa itu ada berapa siswa di sana, siswa kita, lalu mereka diminta untuk buat grup. Kan sebetulnya nggak masalah ya selama masih sesuai dengan ikut protokol gitu ya. Nah mereka dibuat grup, jadi yang punya wifi ngebantu teman-temannya. Jadi kita buat pembelajaran dalam bentuk kelompok gitu. Atau yang kedua, misalnya ketika anak itu jauh dari teman-teman yang lain di luar kampung gitu. Nah biasanya wali kelasnya itu membantu anak-anak untuk memberikan modal selama 1 minggu. Jadi mereka cukup kerjain aja PR-nya, nanti bisa mengumpulkan per minggu. Itu kan lebih mudah, hemat kuota juga. Biasanya itu sih yang bisa kita lakukan. Terus Pak, kemarin kan saya sempat untuk wawancara juga dengan 3 keluarga, 3 orang tua. Guru itu tidak menerangkan materi, jadi cuma ngasih tugas-tugas aja via WA. Nah, menurut pandangan Bapak, apakah banyak juga guru yang kurang mengerti tentang teknologi ataukah gimana gitu? Menurut pandangan Mungkin Bapak? yang pertama yang pernah ya yang dialami di sekolah saya, ya ada memang beberapa yang memang kurang menaik ya, makanya di situ dari pemerintah sering mengadakan peningkatan kompetensi atau IHT ya, semacam in-house training. Ya itu pun difasilitasi oleh dinas-dinas dari dinas pendidikan gitu ya. Jadi sebetulnya memang tidak ada kata kita nggak ngerti teknologi gitu. Justru malah dari guru itu harus lebih pintar lagi dari si muridnya ini ya. Dan memang itu harus ada yang memang menginisiasi dari gurunya sendiri gitu. Jadi antara guru pun dengan guru yang lain harus berkesinambungan, dari guru muda dengan guru sepuh itu memang mereka harus kolaborasi dalam media pembelajaran ini. Kalau saya lihat dari kacamata gurunya, mungkin salah satu penyebabnya karena terlalu banyak tugas administrasi saat pandemi ini gitu. Jadi kita selain memeriksa tugas siswa, kita juga harus buat laporan gitu. Apalagi kita harus misalkan buat TRK bulanan, itu kan bikin laporannya cukup banyak. Salah satunya mungkin itu. Atau mungkin yang kedua karena kendala di satu kelas itu gak semua siswa bisa menerima materi. Misalnya tadi ada yang masalah kuota gitu atau apapun. Nah kan kalau misalkan kebayang ya kalau kita lihat dari kacamata gurunya, ketika dia kesini harus ngasih materi, kesini nggak bisa nih, mungkin oh ya udah sekalian aja tugas buat semuanya mungkin. Tapi saya nggak tahu sih, kalau di sekolah saya nggak ada yang seperti itu. Nah kalau menurut saya, bagaimana solusinya? Bisa salah satunya kita coba student center. Jadi walaupun kita tidak bisa memberikan materi, kita buat dorong siswa itu mencari materinya sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Kan pasti selama pembelajaran online ini anak-anak kan gak semuanya ketemu sama teman-temannya secara langsung. Otomatis sistem pembelajaran online sekarang pun anak-anak mudah bosan ketika belajar online gitu kan. Bagaimana cara ibu menghadapi situasi tersebut, dan bagaimana cara ibu untuk menghadapi siswa yang sulit gitu memahami materi gitu? Kalau dari sekolah kita mencoba untuk membuat sistem pembelajaran yang beragam. Jadi semester kemarin kita itu banyaknya dari Google Meeting ya. Jadi biasa ceramah, sistemnya bentuk strategi pembelajarannya lewat ceramah. Nah semester ini kita ganti lagi pakai STEM atau STEAM mungkin ya, STEAM. Nah jadi beragam gitu, biar anak-anak oh iya ada yang baru nih semester ini, atau mungkin di akhir tahun nanti ada lagi yang baru. Kita selalu menyajikan sistem pembelajaran yang berbeda-beda untuk menghindari kebosanan. Nah yang kedua, kita juga tingkatkan apresiasi dan juga punishment ya, punishment ke anak-anak, agar mereka itu merasa oh ya setiap apa yang saya lakukan itu ada feedbacknya. Kalau saya aktif dikasih 2 poin misalkan dari fisika gitu. Nah itu salah satu caranya agar motivasi anak-anak itu tetap terjaga. Lalu tadi yang kedua itu terkait
anak-anak yang sulit memahami pembelajaran. Nah, iya sulit memahami. Itu juga salah satu kendala di sekolah kita. Dan saya rasa di semua siswa, di semua sekolah juga pasti mengalami hal yang sama. Karena dasarnya gaya belajar anak-anak itu beda ya. Nah, kebanyakan saat pembelajaran ceramah itu kan yang di stimulusnya itu visual dan auditori saja gitu. Sedangkan anak yang biasanya gaya belajarnya kinestetik pasti rasa bosan harus duduk di depan atau terus gitu atau melihat layar handphonenya, pasti mereka bosan. Nah, caranya apa? Kita pelajari dulu sebenarnya gaya belajar anak itu kayak gimana sih, bekali mereka untuk mengetahui gaya belajarnya, lalu kita sesuaikan dengan gaya belajar mereka gitu. Jadi insya Allah jika sesuai itu akan lebih mudah anak-anak menerima materinya. Nah, kita biasanya melakukan pendataan ya, pendataan dari wali kelas, terus nanti dari pihak BK pun kita menanyakan kendalanya apa, terus biasanya kita nyebarin kuesioner gitu, gimana nih gitu, apa selama pembelajaran tuh apa yang kurang efektif, apa yang kurang dimengerti. Nanti aspirasi tersebut kita tampung lalu kita rapatkan di rapat guru, misalkan ya ini untuk perbaikan guru tersebut. Yang terakhir Pak, untuk program-program dari sekolahnya sendiri seperti apa ketika pembelajaran online ini? Mungkin lebih ke sekarang program yang paling dekat tuh kita sedang menghadapi AKM ya untuk kelas 2, asesmen kompetensi minimum, yang dimana itu perubahan UN ke AKM ya. Mungkin itu dari guru maupun dari siswa kita sedang mempersiapkan hal itu. Kalau dari BK sendiri, kita punya program yang kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita lakukan dulu assessment, kita lihat kebutuhan anak, baru kita bangun programnya gitu. Misalnya karir ada karir coaching atau ada seminar karir gitu. Terus juga di layanan pribadinya bagaimana mengembangkan kepribadian anak gitu. Di sosialnya gimana biar mereka bisa tetap keep in touch dengan masyarakat walaupun dalam konteks kita nggak secara langsung gitu. Lalu juga dari belajarnya gitu ya, bagaimana mereka bisa tetap termotivasi belajar, meningkatkan motivasinya dan lainnya. Nah, kurang lebih sama, cuman mungkin medianya yang berbeda. Pak, barangkali ada yang bisa saya bantu untuk program-program di sekolahnya seperti apa atau kegiatan di sekolahnya bagaimana? Oh iya nih, kebetulan saya itu kan udah lama ya nggak kuliah, jadi nggak tahu info-info update terkait BK. Nah, mungkin gimana ya cara sebetulnya menggunakan aplikasi BK yang seperti ini, mungkin tahu mbaknya? Oke, untuk kemarin kita baru dapet ini ya, kita dapet arahan dari Bapak Pengawas Pak Iwan ya, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Nah, di sini mungkin saya sedang merancang bagaimana RPL rencana pelayanan mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Tugasnya mungkin nanti saya tunggu untuk 2 hari ke depan ya. Untuk Rizka mungkin saya ingin RPL dari kelas 8 ya, ini bagaimana menyikapi belajar online di era pandemi ya, itu RPL-nya nanti mohon dibuatkan bersamaan dengan PowerPoint-nya ya. Sudah Bun, terima kasih banyak untuk informasinya sebagai narasumber hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu ya. Iya, terima kasih Terima juga. kasih untuk ilmu dan apa yang telah Sharingnya ya. disampaikannya. Semoga pembelajaran online-nya segera berakhir ya. Amin ya, mudah-mudahan. Terima Mohon maaf kasih. mengganggu waktu. Tidak mungkin. Semoga sehat selalu. Amin ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam.